Ya pemirsa, buntut Polda Jawa Barat merilis 2 DPO pembunuhan Vina dan Eki merupakan fiktif. Ini sontak mengundang reaksi pengacara Hotman Paris Hutapea. Reaksi tersebut ditunjukkan Hotman di akun media sosial Instagram milik pribadinya, di mana Hotman mengunggah kopi lembar akhir dari amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina. Dalam captionnya Hotman Paris ini menyebut ya bahwa semua amar putusan pengadilan atas terpidana disebut ada 3 DPO atau daftar pencarian orang. Usai ia mengunggah video dengan caption tersebut, kolom komentarnya pun ramai dengan komentar netizen. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengadakan konferensi pers dan menunjukkan sosok DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Ya, nampaknya selain kuasa hukum Vina juga banyak publik yang mempertanyakan kemana 2 DPO lainnya. Kalau memang pihak kepolisian menyatakan bahwa itu salah sebut, ya harusnya ada argumentasi yuridis begitu ya untuk memperkuat dari pernyataan tersebut. Dan kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung. Di studio sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara Jakarta. Selamat pagi. Selamat Mas Heri. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Rati. Mas Kemudian Arif. juga sudah bergabung bersama kami Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Reskrim periode 2009 sampai dengan 2011. Selamat pagi Pak Pagi Ito. Pak Ito Sumardi. Assalamualaikum. Pagi Mas Fadil, pagi Mbak Rati. Ya, kemudian juga sudah bergabung bersama kami Ibu Yanti Sugianti, kuasa hukum Peggy Setiawan. Selamat pagi Ibu Yanti. Pagi Ibu Yanti, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. Ya, Bu Yanti, kita mau ke Bu Yanti dulu. Kalau melihat kemarin respon dari Peggy masih menyangkal dan ini senada juga dengan kuasa hukum dan juga keluarga dari Peggy Setiawan. Nantinya akan seperti apa prosesnya yang akan ditempuh oleh pihak keluarga? Saya kemarin mungkin mengapresiasi apa dari sikap Peggy saat di terakhir itu, dia ingin mengungkapkan dari hati kecilnya yang terdalam bahwa dia bukan pelakunya. Itu sangat mengejutkan saya. Peggy yang diduga sebagai terdakwa pembunuhan Vina sangat berani mengungkapkan itu, padahal saat itu tidak pernah ada arahan ataupun apa-apa dari kuasa hukum, karena kuasa hukum tidak diundang dan tidak diberitahu adanya konferensi pers di hari Minggu tersebut, dan seharusnya pihak kepolisian itu memberikan waktu kepada Peggy untuk bicara dengan media agar dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan pada saat itu. Saya pun kaget dengan melihat ekspresi Peggy saat konferensi pers itu, dengan dibacakannya kejadian dan apa, dia seolah-olah tidak mengerti apa-apa, dia sampai geleng-geleng kepala kan, ini apa gitu yang dia rasakan. Makanya saya mengapresiasi sekali saat Peggy berani mengungkapkan bahwa dia bukan pelakunya. Tapi sayangnya pihak kepolisian tidak memberikan waktu kepada Peggy untuk bicara dengan media. Mungkin keluarga tentunya shock dengan konferensi pers kemarin, dan saya sebagai kuasa hukum melihat ekspresi Peggy seperti itu, saya semakin berani, semakin pengen mengungkap kebenaran dan pengen membebaskan Peggy. Langkah yang akan kita tempuh dari tim kuasa hukum mungkin akan melakukan pra-peradilan seperti itu untuk membebaskan Peggy dari tuduhan. Baik. Ibu Yanti, kemarin Ibu juga kaget ternyata tidak diberikan informasi terkait konferensi pers. Apakah selama Peggy dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, didampingi nggak selama ini? Kan harusnya didampingi ya Bu ya? Saat BAP yang setelah ditetapkan sebagai tersangka, kami sebagai tim kuasa hukum mendampingi saat BAP mendampingi. Berarti BAP dalam tanggal 24, 25 begitu ya Bu ya? Yang sempat disebutkan oleh pihak kepolisian selalu didampingi oleh kuasa hukum. Hanya tanggal 24. Hanya tanggal 24. Oh tidak. Kami hanya mendampingi satu kali aja pada saat pada saat penangkapan. Kemudian kami langsung ke sana dan kami diperbolehkan berkomunikasi dengan Peggy pada saat BAP tersebut di malam hari jam 8 malam.
BAP yang kami dampingi hanya Oke. itu, hanya pada saat sorenya ditangkap, kemudian kami berangkat ke sana, langsung malamnya kita mendampingi BAP. Malam berikutnya. Oke, Bu Yanti, dalam pernyataannya di awak media dalam curi-curi kesempatan lah begitu ya, Peggy ini mengatakan ini semua fitnah, ya. Jadi menyangkal lah tuduhan-tuduhan tersebut begitu. Nah, kita ketahui juga dalam konferensi pers kepolisian ini menyusutkan dari 3 DPO ternyata 2-nya ini hanya fiktif belaka. Sementara jadi 1 DPO itu adalah klien Anda begitu, Bu Yanti. Anda punya data nggak dalam pendampingan Peggy 1 hari itu bahwa Peggy menguturkan kalau misalnya pelakunya memang bukan dia tapi siapa begitu, Bu Yanti? Kalau Peggy tidak menuduh siapapun, cuma saya kagetnya 2 DPO dikatakan fiktif. Kemungkinan jangan-jangan Peggy juga fiktif, seperti itu yang saya negative thinking. Loh, kok 2 DPO fiktif, kemana gitu. Jadi keterangannya selalu berubah-ubah. Pada saat sebelum dilakukannya konferensi pers dikatakan bahwa akan rilis setelah 2 DPO tertangkap. Tapi tiba-tiba ada rilis hanya 1 DPO dan 2 DPO fiktif. Apa jangan-jangan Peggy pun fiktif? Karena Peggy pada saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu tidak ada di tempat. Dia sedang bekerja di Bandung sebagai buruh. Itu yang menguatkan bahwa Peggy bukan pelakunya. Tapi ada saksi yang mengklaim melihat pelaku, bahkan mengenali cukup jelas pelaku. Saksi AF itu kesaksiannya sangat diragukan. Dia melihat Peggy dalam kegelapan dan dengan jarak yang cukup jauh. Apakah dia bisa melihat wajah Peggy yang sebenarnya? Dan DPO pun tidak menunjukkan gambar siapa pelakunya. Kan kita juga bingung, itu kok DPO tidak ada gambarnya atau tidak ada siluetnya. Iya, betul. Baik, seharusnya kan kalau adanya tahu wajah mungkin masyarakat bisa bantu untuk mencari pelakunya. Oke. Baik, saya mau bergeser ke Pak Ito. Pak Ito, tadi kata keterangan kuasa hukum menyatakan bahwa pendampingan hanya dilakukan 1 kali. Kemudian kita kemarin melihat juga Peggy nampaknya tidak bisa memberikan statement begitu ya di akhir konferensi pers. Sebenarnya boleh nggak sih Pak seorang tersangka begitu memberikan statementnya di dalam konferensi pers dan juga pendampingan yang nampaknya juga tidak maksimal dilakukan kuasa hukum begitu saat Peggy diminta keterangan oleh pihak kepolisian? Baik, Mbak Rati. Maaf keganggu. Halo? Ya. Halo, silakan Pak Ito. Halo. Ya, baik. Yang pertama perlu saya luruskan ya, Mas Fadil, Mbak Rati. Di dalam konferensi pers itu tidak ada namanya tersangka itu diizinkan untuk bicara di media. Kenapa? Konferensi pers itu adalah bukan itu bukan pengadilan ya. Jadi mereka tidak boleh sebetulnya berbicara kecuali daripada petugas maupun dari Kabid Humas ya di situ. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa yang disampaikan oleh Peggy maupun penasihat hukumnya, saya kira sah-sah saja orang itu menyangkal. Nanti kan bisa diuji di pengadilan yaitu pra-peradilan maupun kalau memang di pra-peradilan ditolak maka akan diuji di pengadilan. Jadi kita ingat bahwa penetapan DPO ini adalah berdasarkan daripada keterangan saksi yang saat ini menjadi terpidana dan saat itu masing-masing saksi itu berbeda-beda. Kemudian mereka hanya memberikan ciri tapi tidak memberikan sketsa. Mereka tidak mau memberikan bagaimana sketsa orang yang dikatakan DPO-nya. Ya. Sehingga menurut saya memang masalah ini juga harus kita tunggu bagaimana nanti proses di peradilan. Nah, kalau dikatakan penyusutan, saya kira Polda Jabar juga tidak mungkin akan memanipulasi dengan menghilangkan 2 DPO. Jadi saya kira mungkin Polda Jabar sangat tahu bahwa dari hasil pengembangan daripada penyidikan, maka hanya Peggy yang kuat yang diduga terlibat. Apalagi nanti kan ada saksi lagi ya, yaitu Saudara Linda yang akan diperiksa mungkin dalam waktu dekat. Nah, kalau dikatakan bahwa tadi dikatakan penasihat hukum
Peggy tidak ada di sana bekerja dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itu silahkan nanti bisa disampaikan melalui proses peradilan. Jadi bukan berarti dari penyidik itu mereka merekayasa kasus ini. Karena apa? Karena kan ini sudah diuji di pengadilan dan sudah dijatuhkan hukuman terhadap 8 orang ya dengan hukuman maksimal. Jadi kita kalau melihat daripada proses penyidikan, apa yang dilakukan penyidik kita itu sudah optimal meskipun belum tuntas. Nah mungkin saya kira kita menunggu saja untuk masalah ini ya Mas Fadil dan Mbak Rati. Pak Ito, apakah penyidik Polda Jawa Barat juga terburu-buru dan tergesa-gesa dalam merilis DPO ini? Kan agak menjadi pertanyaan tanda tanya besar, Pak. Kalau ternyata ujung-ujungnya hanya dengan kalimat, menutup dengan kalimat ini datanya asal atau fiktif seperti itu. Seharusnya ketika dapat dari para terpidana ini keterangan harusnya verifikasi dulu kan, Pak, baru dilakukan rilis DPO tersebut. Saya kira sudah, mereka sudah, yang saya tahu ya, saya tentunya juga berkoordinasi dengan mereka ya, tidak menyampaikan menurut asumsi saya. Jadi memang apa yang dilakukan itu selama ini adalah gambaran bahwa para terpidana mereka atau tersangka saat itu adalah kurang kooperatif. Sehingga saat itu hanya diberikan data-data mengenai alamat ya dan ciri. Dan sudah dilakukan upaya untuk pencarian, ternyata di alamat tersebut kan tidak ada. Kemudian pengembangan ini dilakukan pengembangan kembali ya pada saat dilakukan eksaminasi atau pengambil alihan oleh Polda dengan tim khusus. Karena Mas Arief, kalau pengalaman kami ya di reserse itu, kalau sudah menangani satu kasus kemudian orangnya lari, tidak mungkin kita fokus untuk kasus itu saja. Karena kan kita harus menangani kasus-kasus lain yang kemudian juga memerlukan perhatian daripada penyidik. Sehingga saya kira kalau kita menganggap bahwa satu kasus itu dari satu penyidik, saya kira itu keliru ya. Karena banyak sekali masyarakat yang mungkin masih belum paham. Demikian. Baik Pak Ito, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, kalau melihat ini kan seharusnya 2 DPO yang dianggap fiktif itu kan juga harus ada argumentasi yuridis dari pihak kepolisian sehingga publik ini tidak terus bertanya-tanya begitu. Nanti seperti fiktif apa? Yang dibawa ke persidangan tahun 2016. Iya, kita akan bahas lebih lengkap ya Mas Heri ya saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.